Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu makul yaitu kimia fisika dengan materi sistem emulsi. Kita mulai. Apa sih emulsi itu sendiri? Ya, emulsi itu merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa fase cair dengan medium pendispersinya bisa berupa zat padat, cair maupun gas. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak dapat bercampur. Biasanya terdiri dari minyak dan air, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butiran-butiran kecil dalam cairan yang lain. Emulsi memiliki dua jenis, yaitu emulsi Vera atau emulsi alam dan emulsi buatan atau emulsi spuria. Emulsi Vera biasanya itu terbuat dari biji-bijian maupun buah-buahan, sedangkan emulsi spuria atau buatan biasanya terbentuk karena adanya penambahan emulgator. Emulsi memiliki tiga bentuk, yaitu yang pertama emulsi gas atau aerosol air, yaitu emulsi dengan fase terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa gas. Contohnya yaitu hairspray. Kedua, ada emulsi cair. Emulsi dengan fase terdispersinya maupun pendispersinya berupa fase cairan. Tidak melarutkan, karena keduanya bersifat polar dan nonpolar. Ketiga, ada emulsi padat. Emulsi ini dengan fase terdispersinya cairan, dengan fase pendispersinya berupa fase padat. Contohnya yaitu gel yang dibedakan menjadi gel elastik dan gel non-elastik. Emulsi memiliki dua tipe, yaitu yang pertama emulsi air dalam minyak atau AM, yaitu butiran-butiran air terdispersi dalam minyak. Pada emulsi ini butiran-butiran air yang hidrofilik stabil dalam minyak yang hidrofobik. Kedua jenisnya yaitu emulsi MA atau minyak dalam air. Butiran-butiran minyak terdispersi dalam air dan minyak yang hidrofobik stabil dalam keadaan air yang hidrofilik. Kestabilan emulsi juga dipengaruhi beberapa faktor yang ditentukan oleh gaya-gaya. Yang pertama, gaya tarik-menarik yang dikenal dengan nama van Siewels. Gaya ini menyebabkan partikel-partikel koloid yang membentuk gumpalan lalu mengendap. Kedua, yaitu gaya tolak-menolak yang terjadi karena adanya lapisan ganda elektrik yang muatannya sama dan saling bertumpukan. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk ketidakstabilan atau masalah-masalah atau kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada pembuatan emulsi itu sendiri. Yang pertama itu ada flokulan. Flokulan itu terjadi karena adanya dipengaruhi oleh muatan pada permukaan globul. Yang kedua ada koalesen. Koalesen itu akibat kurangnya surfaktan yang digunakan pada saat pembuatan emulsi itu sendiri. Yang ketiga ada creaming. Creaming itu terjadi karena lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda pada emulsi itu. Keempat ada inversi massa. Nah, inversi massa itu yaitu terjadi pada di saat fase luar menjadi fase dalam atau sebaliknya. Contoh, fase luar seharusnya itu minyak, fase dalam harusnya air. Nah, itu terjadi kebalikannya. Jadi fase luar air dan fase dalamnya minyak. Yang terakhir ada breaking. Breaking atau cracking yaitu pecahnya emulsi yang sifatnya irreversible. Maksud dari sifat irreversible ini yaitu emulsi tidak dapat diperbaiki seperti semula. Selanjutnya ada teori terjadinya emulsi. Yang pertama ada teori tegangan permukaan. Molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul sejenis yang disebut kohesi, dan molekul memiliki daya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis yang disebut dengan adhesi biasanya. Selanjutnya teori kedua ada teori orientasi bentuk baji, menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya melarutkan selektif dari bagian molekul emulgator itu sendiri. Ketiga ada teori film plastik.
emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase suspensi atau fase internal. Terakhir ada teori lapisan listrik rangkap. Terjadinya muatan listrik yang disebabkan oleh 3 hal. Pertama, terjadinya ionisasi molekul pada permukaan partikel. Yang kedua, terjadinya absorpsi lin oleh partikel dari cairan dan di sekitarnya. Terakhir, terjadinya gesekan partikel dengan cairan di sekitarnya. Emulsi juga tentu memiliki bahan pengemulsi itu sendiri. Ada emulgator, yaitu emulgator alam dan emulgator buatan. Emulgator alam masih dibagi lagi. Emulgator alam contohnya dari tumbuh-tumbuhan seperti gom arab, tragajen, agar-agar, chondrus, dan emulgator lain seperti pektin dan metil selulosa. Ada juga emulgator alam dari hewan, yaitu adanya kuning telur dan Adeps lanai. Dan ada juga emulgator alam dari tanah mineral seperti magnesium aluminium, silikat atau vacuum, dan bentonit. Sedangkan emulgator buatan itu seperti sabun, twin, dan span. Emulgator juga dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada anionik, itu seperti sabun alkali natrium lauril sulfat. Kedua ada kationik seperti senyawa amonium kuartener. Yang ketiga ada non-ionik seperti twin dan span. Dan yang terakhir ada amfoter seperti protein dan lecitin. Selanjutnya ada metode pembuatan emulsi. Ada metode gom basah, gom kering, dan metode HRB. Yang sering digunakan untuk pembuatan emulsi biasanya metode gom basah dan gom kering. Selanjutnya ada cara pemurnian emulsi, ada 3, yaitu dialisis, elektrodialisis, dan penyaring ultra. Dialisis yaitu proses pemisahan emulsi dari ion-ion pengotornya dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-marble yang berfungsi sebagai penyaring. Lalu ada elektrodialisis, yaitu pemisahan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Jenis ini biasanya untuk menemukan atau untuk menentukan adanya muatan pada emulsi itu sendiri. Yang ketiga ada penyaring ultra, yaitu biasanya partikel-partikel tidak dapat disaring hanya menggunakan kertas saring saja, karena pori-pori kertas saring terlalu besar dibandingkan dengan partikel emulsi sendiri. Sekian dari presentasi saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.